Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurjana Putri Anwar dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini saya akan membacakan PPT saya mengenai pendidikan Pancasila yang berjudulkan Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di seluruh Indonesia yang mengemukakan nasionalisme adalah suatu nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Jadi Latif 2011 ayat 68. Apakah sumber historis itu? Sumber historis berarti melihat Pancasila sebagai sistem filsafat dari sumber sejarah. Artinya, Pancasila sebagai sistem filsafat akan dilihat dari waktu ke waktu. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat dalam bentuk pandangan hidup atau way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah, yaitu masyarakat yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro. Menurut dia, suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro, pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup sebagai argumen politis tentang Pancasila, sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Wacana politis. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Groundslag atau dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai Weltan Sound dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Soekarno 2001 ayat 65. Ini adalah pemaparan saya dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudulkan Sumber Historis Sosiologis Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.